Ya, awal tahun kita diingatkan Tuhan lewat pesan Tuhan ini ya, yaitu tentang kita diingatkan tentang rencanaku, rencana saya apa rencanamu, rencana Tuhan. Nah, kenapa? Karena gini loh, tahun 2020 boleh dibilang adalah tahun dimana kita hidup normal cuma 3 bulan ya. Selebihnya hidup kita berubah secara total. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kerugian, ada banyak perubahan yang terjadi. Anak-anak sekolah yang tadinya pergi sekolah akhirnya harus sekolahnya di rumah, yang kerja di luar jadi kerja di rumah. Ada banyak hal yang terjadi perubahan ya. Nah, juga ada terjadi juga yang namanya kerugian ya, yang namanya biasanya dapat penghasilan, lalu penghasilannya jadi bukan hanya berkurang, bahkan ada yang tidak punya penghasilan jadinya. Banyak hal yang terjadi pada saat tahun 2020. Nah, jadi ketika masuk tahun 2021, pastinya kita punya rencana. Wah, ini ada kerugian nih, ada hal-hal yang seperti ini. Kita pengen tahun 2021 ada satu pengharapan, pengen melakukan sesuatu deh. Nah, masing-masing pasti punya rencana. Mungkin yang baru lulus sekolah punya rencana buat cari kerja, walaupun rasanya kalau ngelihat situasi seperti ini mungkin nggak ya cari kerja. Nah, pokoknya banyak hal lah. Ada banyak rencana-rencana yang setiap awal tahun sebenarnya orang punya banyak rencana ya. Nah, tapi kita ingatkan dari Yakobus 4 ayat, kita baca dari yang ke-13 saja deh. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini dan atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi dari pesan Tuhan ini, dari Yakobus ini, dari ayat ini kita belajar gini. Saya belajar gini, bahwa kita nggak pernah tahu hari esok seperti apa, betul nggak? Kita nggak pernah tahu, bisa kejadian COVID itu kan nggak pernah ada yang tahu. 3 bulan kita hidup seperti biasa, terus tiba-tiba terjadi COVID, kita nggak pernah tahu. Nah, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, yang cuma tahu kan cuma Tuhan yang tahu hari esok ya. Para ahli ekonomi pun juga, yang begitu ahli pun juga nggak tahu apa yang bakal terjadi. Semua yang direncanakan, yang semua yang dihitung-hitung, semuanya ternyata nggak kejadian. Nah, jadi cuma Tuhan yang tahu hari esok. Nah, oleh karena itu dari pesan Tuhan ini, untuk memasuki di tahun yang baru ini, Tuhan mau kita tetap terkoneksi sama Tuhan, betul nggak? Nah, ini yang saya ingat waktu akhir tanggal 31 Desember, Tuhan ingatkan ini, tetap melangkah. Jadi jangan kita bahwa wah kita nggak tahu apa yang terjadi di depan nih, terus akhirnya kita nggak melangkah. Tuhan ingat, tetap mengambil langkah, artinya tetap maju. Tapi dengan satu syarat, dengan harus satu komitmen bahwa ketika kita mau melangkah, kita pegang sama Tuhan. Jadi kita bukan melangkah sendiri, bukan melangkah pakai cara sendiri, pakai rencana sendiri, tapi berpegang sama Tuhan. Sampai hari ini saya masih ngerasa pegangan itu masih ada gitu loh. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa tenang aja, Tuhan yang pegang tangan kita kok. Enggak, saudara, bukan seperti itu. Itu konteksnya enggak seperti itu. Bahwa setiap hari Tuhan mengulurkan tangannya buat kita. Memasuki tahun yang baru, Tuhan sudah mengulurkan tangan buat kita. Tinggal kitanya mau pegang nggak tangan Tuhannya, mau berpegang nggak, mau berjalan sama Tuhan nggak senantiasa, melibatkan Tuhan nggak di dalam setiap kegiatan kita, setiap rencana kita mau melibatkan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Roma ya, Roma 10 ayat yang ke-21, kita lihat Roma 10 ayat yang ke-21. Ini gambarannya seperti ini. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi sepanjang hari Tuhan pasti mengulurkan tangan. Memasuki di tahun 2021 ini, Tuhan sudah mengulurkan tangannya, menyediakan tangannya buat kita.
tinggal kita mau pegangan apa enggak. Jadi kalau kita berpegang sama tangan Tuhan, Tuhan bilang nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap melangkah maju. Nah ini yang kita diingatkan, bahwa yang kedua bahwa kita diingatkan juga gini, bahwa hidup ini sementara seperti uang. Kita nggak tahu kedepannya kita mau berapa lama, kita nggak tahu. Nah karena kita tahu cuma sementara, kita di warta pun diingatkan jangan asal-asalan. Nah asal-asalan ini gini ya, bukan jadi sembarangan aja, bukan. Jadi gini, dalam hal rohani kita perlu ditingkatkan lagi, perlu punya sebuah komitmen. Yang tadinya komitmen kita adalah rajin baca Alkitab, mungkin kita udah waktunya kita berubah, rajin belajar Alkitab. Alkitab bukan dibaca, tapi dipelajari. Nah ini sebuah peningkatan. Jadi kita nggak asal-asalnya, udah asal ini mau udah tahu, bacanya sekitar tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa hidup ini sementara, bukan cuma sekedar kita punya kemampuan. Kenapa? Kita lihat ke orang yang punya kemampuan pun juga, orang yang banyak duitnya pun juga, ketika menghadapi sebuah situasi itu semua nggak ada artinya. Tapi seberapa kita tahu hidup ini sementara, kita harus betul-betul dalam hal rohani kita harus punya satu komitmen yang berbeda. Tidak hanya sekedar rajin baca, tapi rajin belajar, mulai menyelidiki lebih lagi. Nah, yang ketiga yang diingatkan juga, ini lucu sekali ya kalau Tuhan kasih ayatnya, Yakobus 3 ayat ini. Yang ayat yang ke-13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi ini orang-orang yang semua rata-rata orang pasti cari duit. Nah, melalui pesan ini Tuhan ingatkan juga, jangan kita punya rencana semuanya untuk cari untung. Betul nggak? Semua orang kan ya kalau mau kerja semua pikirnya cari untung. Semua bisnismen, semua pedagang bagaimana cari untung. Nah jangan kita berpikir gini, bahwa kalau untung itu pasti, kalau untuk kebaikan pasti Tuhan terlibat di dalamnya. Jangan kita berpikir seperti itu. Karena belum, urusannya gini, urusan Tuhan bukan cuma sekedar untung. Ada banyak hal yang lebih dahsyat lagi yang sebenarnya Tuhan mau sediakan. Jadi kalau kita pikir bahwa yang penting mah kerja, nggak berbuat dosa, nggak menyimpang, nggak licik, pasti Tuhan sertai. Kan kita berpikirnya gitu. Nah tapi apakah seperti itu? Nah jadi yang sebetulnya kalau ditanya gini, kan ini kan judulnya gini, rencanaku, rencana saya apa rencana Tuhan? Nah pertanyaannya ada gini, seberapakah kita tahu apa sih rencana Tuhan buat kita? Apakah cuma supaya kita beruntung? Apakah cuma supaya kita diberkati? Coba pikirin, pernah gak kita merenungkan rencana Tuhan? Kenapa saya diciptakan tinggal di bumi ini untuk apa? Di dalam rencana Tuhan ini kita untuk apa? Nah, pernah gak kita berpikir seperti itu? Kadang-kadang yang bikin jadi bingung gini, dalam perjalanan kita sebagai anak-anak orang-orang percaya gini, waktu kita berhasil kita bilang, wah ini rencana Tuhan, ya kan? Sangat mudah kita bilang ini rencana Tuhan. Tapi waktu mengalami kegagalan, waktu mengalami kita ada di titik terendah Tuhan, kita bilang apa? Ini rencana Tuhan. Pertanyaannya, rencana Tuhan yang mana? Kalau semuanya kita bilang itu rencana Tuhan, nah terus langsung bukan buat satu kesimpulan bahwa sengaja lah Tuhan pengen bawa kita ke titik terendah supaya kita belajar, supaya kita begini, supaya itu kan pikiran kita. Pernah nggak kita tanya Tuhan, kenapa saya harus mengalami kemuliaan? Kita nggak pernah nanya. Nah jadi biarlah tahun ini sebenarnya kita diingatkan gini, kalau diingatkan dari pesan Tuhan ini, belajar untuk cari tahu apa sih sebenarnya rencana Tuhan. Nah kalau kita nggak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa, jadi artinya kita kan berjalan dengan rencana kita sendiri dong. Nah kalau kita berjalan dengan rencana kita, artinya gini, Tuhan ini rencana saya, ini A, B, C, D, E, F, G, Tuhan approve. Ayo dong Tuhan setujui dengan ini. Nah kalau kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan, kita mesti tahu rencana Tuhan apa dong. Nah kalau kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, nggak pernah ketemu kan akhirnya. Kapan kita jalan sama Tuhan?
Karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Nah, dari mana kita tahu rencana Tuhan buat kita pribadi dan pribadi? Dari hubungan. Nah, jadi lagi-lagi kembali lagi. Artinya apa? Ayo bangunkan diri kita untuk terhubung terus sama Tuhan, untuk bergaul sama Tuhan. Jadi kita tahu rencana Tuhan buat kita apa. Nah, kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, di dalam Kisah 13 ayat yang ke-22 dikatakan Daud adalah orang yang berkenan sama Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan a man after my own heart. Nah, artinya heart itu bisa diartikan gini, pikiran. Jadi Daud adalah orang yang mengejar pikiran Tuhan. Dia selalu pengen tahu apa sih sebenarnya yang dipikirin Tuhan. Apa sih sebenarnya rencana Tuhan. Apa sebenarnya idenya Tuhan. Itu yang dia kejar. Jadi dia bukan cuma sekedar gue punya rencana ini dan Tuhan harus terlibat. Bukan. Dia pengen tahu rencana Tuhan apa. Dan saya mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Ini hebatnya Daud. Makanya kenapa Tuhan bilang dia orang yang berkenan sama Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-27. Coba lihat Mazmur 119 ayat yang ke-27. Jadi kalau kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, bagaimana kita mau bilang bahwa saya berjalan bersama Tuhan? Adanya yang selalu ada kan cuman saya punya rencana, Tuhan ikut rencana saya. Bukan kita ikut rencana Tuhan, karena kita blank sama rencana Tuhan buat kita. Nah, di ayat yang ke-27, 119 ayat yang ke-27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di dalam bahasa Inggris, make me understand the way of your precept. Precept itu artinya gini, sept itu konsep, pre itu sebelum. Jadi sebelum jadi konsep, ini yang Daud bilang, supaya aku ngerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan sebelum jadi konsep. Masih jadi ide aja, dia itu yang dia cari. Dia pengen tahu. Nah makanya untuk bisa tahu yang baik, yang berkenan, yang sempurna dari Tuhan, kita benar-benar harus berjalan di dalam rancangan Tuhan. Makanya Tuhan sangat berkenan sama Daud karena dia cari pikiran Tuhan. Daud gak pernah punya rencana mau jadi raja. Jadi raja itu rencananya Tuhan. Nah, kenapa dia bisa akhirnya jadi ikut jadi raja? Karena dia ikut terus. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia ikut rencana Tuhan. Dia punya rencana nggak? Pasti punya. Tapi rencananya dia selaraskan dengan rencananya Tuhan. Nah ini baru benar. Artinya gini, waktu dia berjalan di dalam rencananya Tuhan, dalam prosesnya sebelum dia jadi raja atau waktu dia udah jadi raja, di dalam prosesnya ada masalah nggak? Ada. Ada tantangan nggak? Ada. Ada persoalan dengan anak nggak? Ada. Kalau dia sampai dia punya bisnis, dia tetap bekerja, dia tetap cari duit, tapi dia ada di dalam rencananya Tuhan, tetap berjalan di dalam koridornya Tuhan. Tuhan terlibat di dalam kehidupannya. Makanya begitu ada musuh, ada tantangan, ada apapun, Tuhan bilang, aku yang berperang buat kamu, aku yang selesaikan buat kamu. Dia sangat yakin. Bukan artinya gak ada masalah. Mungkin waktu dia bisnis, waktu dia buka toko, dia usaha ini dan itu, ada masalah. Tapi Tuhan terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam rencana Tuhan. Dari mana dia tahu berjalan dalam rencana? Dia terus bergaul. Jadi yang namanya Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita atau kita terlibat di dalam rencana Tuhan, cuma satu-satunya cara cuma apa? Kita bergaul sama Tuhan. Ketika Tuhan turun dari gunung, Tuhan tanya sama murid-muridnya, menurut kamu aku siapa? Terus murid-muridnya bilang, oh engkau kan nabi. Sama seperti nabi ya, kayak Nabi Elia, Yohanes Pembaptis. Petrus beda. Petrus dapat langsung dari Tuhan, dari raja di atas segala raja. Dia bilang, engkau itu anak Allah yang maha tinggi. Nah
ini. Nah jadi sesuatu yang kalau kita punya hubungan dengan surga, kita punya hubungan dengan Tuhan, nggak mungkin salah. Itu yang tepat. Nah jadi jangan kita tanya orang belum tentu tepat. Nah oleh karena itu sebenarnya dengan pesan ini sebenarnya kita lagi diingatkan, mau tahu rencana Tuhan, satu-satunya cara dengan bergaul sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, baru kita bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau kita nggak terhubung, kalau kita nggak bergaul sama Tuhan, ujung-ujungnya apa? Kita punya rencana, Tuhan disuruh ikutan. Nah rencana kita ujung-ujungnya apa? Cari duit, cari untung. Apakah cuma sekedar itu? Rencana Tuhan itu besar. Saya tahu bahwa kita tahu lah, nggak mungkin Tuhan datang ke dunia cuma kasih sesuatu yang kita diselamatkan untuk hal-hal yang dapat untung, cari duit, terus bayar cicilan, bayar angsuran, bayar tagihan, bayar kontrakan, bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu, ya cuma segitu loh. Kita berpikirnya kan gitu. Kalau kita cuma berpikir seperti itu, rasanya masa rencana Tuhan cuma gitu sih, udah gitu mati nanti masuk surga. Ya seperti itu. Pasti ada rancangan-rancangan yang lain. Nah, itu bagian kita untuk cari tahu. Nah, yang lucu gini, kalau kita baca cerita tentang Nehemia, dia punya satu hari dia dengar kisah tentang di Yerusalem ngalamin sesuatu yang sampai tembok Yerusalem rusak. Orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut takwa tuh mengalami kesusahan. Dia punya kesedihan. Nah itu dia sebagai orang dari Yerusalem, dia juga pengen deh pulang, pengen deh bantuin, pengen deh memulihkan, pengen deh bantuin, mungkin keluarganya masih ketinggalan, mungkin ada familinya, pengen deh gini. Nah dia cuma apa? Ini rencana dia pengen gini. Dia rencana dia. Nah, karena dia punya kedekatan dengan raja. Raja sampai bilang, kenapa sih mau kamu murung? Gini loh raja, saya tuh punya rencana, pengen gini, pengen gitu, pengen ke Yerusalem, pengen bantuin saudara nih, kesian gini. Nah, terus raja bilang gini, apa yang bisa aku perbuat untuk engkau. Nah jadi kalau memang punya hubungan, kita punya rencana. Kalau memang rencana itu kita punya hubungan dengan Tuhan, dengan raja, maka si raja ini akhirnya mendukung. Dan akhirnya dia bilang gini, kamu butuh itu? Ya udah sekarang gini, saya bikinin surat buat kamu. Sampai urusan bupati, urusan gubernur, urusan segala semuanya lewat. Pokoknya kamu dari sini pulang ke rumah nggak butuh lama, semuanya bisa langsung ekspres hanya pakai surat ini. Nah itu sebuah gambaran bahwa mungkin kita punya rencana, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Raja, kita punya hubungan dan kita bergaul, maka apa ya, ada campur tangan gitu loh, ada pertolongan, ada rencana kita bisa, kalau memang itu Tuhan berkenan, bisa berjalan dengan baik. Nah jadi melalui pesan ini sebenarnya inilah yang Tuhan ingatkan bahwa saatnya buat kita tahun 2020 kita mungkin tahu Tuhan cuma segini, ayo lo bang, kenali Tuhan lebih lagi. Berjalan bersama memasuki tahun ini, Tuhan mau kita berpegangan terus sama Tuhan. Artinya sama seperti Daud, cari tahu lebih lagi, cari tahu rencana Tuhan apa sih, kenali lagi. Nah ketika kita berjalan dengan rencana kita pun, kalau kita ada di dalam hubungan dengan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak sendirian. Amin. Nah ini yang saya bisa bagikan. Saya nggak panjang lebarkan, tapi dari gambaran ini kita belajar bahwa kalau kita dekat, kita tahu rencana Tuhan, kita terus bergaul dengan Tuhan, apapun rencana kita, yang kita rencanakan pasti nggak jauh-jauh dari rencana Tuhan, karena kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.